Oke. Iya, selamat siang semuanya. Sudah pada makan? Oke, semoga tidak mengantuk ya kuliah kita siang hari ini. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Sita. Ya, saya akan memberikan materi mengenai pengantar kepanitiaan IKM yang akan kalian jalani. Ya, oke. Sebelumnya, untuk memulai kegiatan, saya mau tanya dulu. Ada nggak dari kalian yang sudah mencari informasi sebenarnya kepanitiaan IKM itu bagaimana sih? Kami berlayar di puskesmas bersama dokter. Selain itu ada apa lagi? Mungkin ikut kegiatan promosi preventif IDL kayak penyuluhan di sekitar lingkungan masyarakat. Ya, nanti kalian semua akan bertugas di puskesmas ya. Betul sekali. Oke. Nah, ini apa saja yang harus kalian capai setelah kalian menyelesaikan kepanitiaan IKM. Jadi nanti kalian diharapkan nih untuk dapat menunjukkan sikap integritas profesional dan entrepreneurship, ya. Lalu juga kalian diharapkan mampu menguasai dan menerapkan praktik kedokteran yang profesional dengan memanfaatkan landasan ilmiah kedokteran. Lalu menerapkan praktik kedokteran dengan berpikir kritis dan prinsip mawas diri serta pengembangan diri. Menerapkan komunikasi efektif dan berempati, lalu ada kerjasama dengan sejawat seprofesi, interprofesi, kesehatan dan profesi lainnya. Jadi diharapkan kalian mampu untuk bekerja sama. Lalu kalian diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya pengembangan ilmu. Karena kita cuma tahu ya, ilmu berkembang pesat, jadi kalian harus mahir dalam hal tersebut. Lalu kalian menerapkan prinsip pengelolaan masalah kesehatan masyarakat secara komprehensif dan holistik. Jadi secara keseluruhan dan berkesinambungan. Ya. Nah, kompetensi yang kalian harus capai itu nanti kalian harus terampil sesuai dengan standar profesi dan membina kerjasama dalam tim, misalnya dalam kelompok kalian, profesi lain dan masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan profesi. Nah, untuk kompetensi khususnya sendiri di bagian kepanitiaan IKM ini, kalian diharapkan bisa menyelenggarakan pelayanan kedokteran yang beretika. Ya, kekhususannya manajemen lanjut usia dengan berkolaborasi intra dan interprofesional. Nah, di sini kalian diharapkan mampu melakukan komunikasi efektif dengan semua pihak dalam pelayanan kesehatan, lalu mengkaji data klinik serta pemeriksaan penunjang yang rasional dalam menegakkan diagnosis dan mengusulkan tata laksana apa sih ya yang harus kalian lakukan, lalu mengelola masalah kesehatan dengan keunggulannya tetap manajemen lanjut usia sesuai dengan visi misi kita ya. Nah, kita diharapkan yang tadi nih teman kalian jawab nih, melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ya, advokasi pada masalah kesehatan secara komprehensif, ya, mengusulkan tata laksana nanti apa yang harus dilakukan jika ada terjadi wabah, bencana, sehingga rehabilitasi di komunitas. Lalu menjalin kemitraan dan menggerakkan masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan, lalu mampu melakukan praktik kedokteran dengan mengutamakan keselamatan pasien. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita kalau berpraktek pasti harus selamatkan pasiennya.
masalah kesehatan individu, keluarga dengan pendekatan dokter keluarga. Lalu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, menyelesaikan masalah kesehatan komunitas masyarakat dengan melakukan diagnosis komunitas. Apa itu diagnosis komunitas? Nanti akan ada kuliahnya sendiri ya. Lalu kalian juga diharapkan mampu memberikan informasi serta edukasi kesehatan guna pencegahan dan deteksi dini kepada komunitas, karena basis kita adalah bukan pelayanan terhadap individu, tetapi kita adalah melakukan pelayanan pendekatan keluarga dan komunitas. Itulah yang membedakan kita dengan bagian-bagian lain. Ya. Oke. Nah, pada akhir kalian nanti menjalankan rotasi kepanitiaan itu, kalian diharapkan mampu melakukan identifikasi permasalahan yang holistik dan penata laksanaan kesehatan yang komprehensif pada masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam konteks layanan primer. Karena nanti kalian semua akan bertugas di layanan primer di puskesmas. Ya, oke. Nah, ini materi pembelajaran yang nanti kalian akan harus pelajari adalah ada epidemiologi, sistem kesehatan, administrasi dan manajemen kesehatan, kedokteran keluarga dan kesehatan keluarga, diagnosis komunitas, asuransi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, promosi kesehatan. Nah, jadi nanti kalian dari mempelajari ini, dari kalian praktek di lapangan, kalian dapat banyak melakukan penelitian kesehatan. Nah, di sini saya kasih berikan contoh. Misalkan kalian bisa mengetahui gambaran pengetahuan dan perilaku CTPS pada masyarakat. Lalu juga bisa peningkatan pengetahuan melalui penyuluhan. Ya, lalu kalian bisa melakukan edukasi. Itu semua banyak sekali penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bisa kalian lakukan. Ya. Nah, di sini nanti untuk dosen-dosennya sendiri yang bertugas ada Dr. Novendi, ada Dr. Erna, ada saya sendiri, ada Dr. Dewi Indah, Dr. Silviana, Dr. Clement, Dr. Tom, Dr. Erni, dan Dr. Dewi Novianti. Ya. Oke. Nah, di sini apa aja sih yang kalian lakukan nanti? Ya. Di minggu kedua sampai pada pertemuan nanti kalian akan melakukan proses bimbingan. Jadi dalam proses bimbingan itu diharapkan nanti kalian mampu menyelesaikan masalah kesehatan individu dan keluarga dengan melakukan pendekatan keluarga, kedokteran keluarga itu kalau yang kalian melakukan kunjungan rumah. Ya. Di sini sistem pembelajarannya nanti kalian ada kuliah interaktif, diskusi kasus, presentasi dalam bentuk bisa diskusi yang modelnya kita berikan kasus. Ya. Lalu kalian untuk yang komunitasnya diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah kesehatan atau komunitas. Ya. Di sini juga sama kuliah dan interaktif, diskusi kasus serta nanti kalian akan presentasi ketika ujian. Ya. Nah di sini ya nanti kalian semua akan masuk ke puskesmasnya. Apa itu puskesmas? Ya.
Jadi nanti kalian dalam puskesmas itu adalah sebagai pelayanan kesehatan yang berorientasi pada paradigma sehat. Jadi lebih berfokus pada paradigma sehat. Nah, lalu di sini kalian paradigma sehat itu apa sih? Jadi tidak hanya mengobati, tetapi melakukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Nah, inilah nanti kalian bertugas di puskesmas itu menjadi mitra bagi pasien dan keluarganya dalam mengatasi masalah kesehatan. Juga nanti kalian akan memberikan pelayanan kedokteran secara holistik, komprehensif, dan humanistik. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa pendekatan yang akan kita lakukan bukan hanya individu, kita lebih ke arah keluarga dan komunitas. Nah, karena pendekatan kita berbeda dan kita langsung turun ke lapangan, maka kita nanti tidak hanya menguasai ilmu yang bersifat klinis, tetapi kita menguasai banyak hal nih. Ada ilmu perilaku, kita harus mempelajari nih bagaimana perilaku masyarakat sehingga kita bisa mengobati apa yang terjadi, bukan hanya memberikan terapi secara farmakologi. Lalu kita juga melakukan harus menguasai ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi menjadi salah satu bagian poin yang penting ya, karena kalau kita nggak pandai berkomunikasi pada pasien kita, istilahnya seperti itu, maka apa pesan yang ingin kita sampaikan akan sulit kan untuk tercapai. Lalu ada ilmu administrasi kesehatan, nanti kalian belajar di puskesmas mempelajari bagaimana sih manajemen kesehatan tersebut. Lalu ada epidemiologi dan biostatistik, hukum, politik, itu juga kalian harus mempelajari karena kalian harus melihat situasi yang terjadi. Ya, banyak sekali yang harus kalian kuasai. Sosioantropologi, pokoknya semua ilmu yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, di sini nanti ini yang tadi ya sudah. Nah, lalu makanya di sini kalian bukan hanya mengobati secara individu, tetapi di sini kalian juga sama keluarga dan bahkan lebih luas kalian ke komunitas. Ya. Oke. Yeah.
Oke, iya. Waktu pelaksanaannya itu nanti di minggu pertama, hari pertama sampai hari ketiga itu kalian mengantar kepanitiaan. Bisa secara hybrid atau offline atau online ya. Lalu minggu pertama sampai ke 8 itu kalian bertugas di puskesmas mulai hari keempat hari Rabu ya. Lalu minggu kedua sampai ke 6 satu kali per minggu kalian akan melakukan bimbingan laporan di kampus atau hybrid yang waktunya disesuaikan dengan pembimbing masing-masing ya. Minggu ke-6 kalian akan mengumpulkan laporan kunjungan kasus dan diagnosis komunitas. Lalu kalian di minggu ke-7 akan melakukan ujian kunjungan kasus DK dan materi IKM. Dan ketika ujian kalian wajib menggunakan SNEL. Di minggu ke-8 kalian revisi dan mengumpulkan laporan. Nah, ini adalah tempat-tempat kalian bertugas. Ya, ada puskesmas Cikupa, Legok, Kresek, Krojo, Sindang Jaya, Teluk Naga, Gembong. Itu yang sudah lama kita bekerja sama. Ya, untuk puskesmas Paku Haji, Salemba Jaya, Sukawali, kalian yang beruntung mendapatkan berarti kalian adalah yang periode kedua dari FK Mutar. Ya. Oke, nah ini peta wilayahnya. Kira-kira di sini yang dekat itu Sukawali, Paku Haji sama-sama Salemba Jaya isu nih. Ya, dekat bandara ini. Lalu Projo di sini, Kresek, Sindang Jaya, Gembong, Cikupa, Legok di sini. Yang paling dekat dengan Mutar ya Legok ya. Oke. Nah, ini pembimbingnya. Jadi kalian selain dosen-dosen pembimbing ini, kalian nanti akan mendapatkan juga pembimbing dari tiap-tiap puskesmas. Yes. Nah, apa sih tugas-tugas kalian di puskesmas? Jadi nanti kalian bekerja harian di puskesmas untuk memahami tata kerja puskesmas dan manajemen puskesmas. Lalu mengikuti semua kegiatan puskesmas yang sesuai dengan kelangsungan periode kepaniteraan yang sedang berjalan. Menyelesaikan masalah kesehatan individu, melakukan kunjungan kasus dengan pendekatan kedokteran keluarga, lalu menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat. Itu diagnosis komunitas. Jadi kalian bekerja harian di puskesmas, mengikuti semua kegiatan puskesmas, menyelesaikan masalah kesehatan individu dengan pendekatan dokter keluarga, dan menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat dengan pendekatan diagnosis komunitas. Nah, tugasnya nanti kalian dari jam 8 sampai jam 3. Nanti semua kegiatan kalian itu harus kalian catat di logbook ya, yang akan dikumpulkan pada saat akhir kepaniteraan. Nanti silahkan berkoordinasi dengan dokter Clement. Ya. Nah, logbooknya itu sudah nanti akan kita bagikan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu bentuk PDF, yang kedua nanti data-data yang bisa kalian isi. Setelah kalian isi, kalian minta tanda tangan penanggung jawabnya, lalu kalian gabungkan dan dikumpulkan. Nah, ini bagian pertamanya, jadi yang covernya sama ada kata pengantar. Nah, ini yang bagian keduanya. Jadi nanti data pribadi harus kalian isi. Lalu ini kesehatan, catatan kegiatan puskesmas. Jadi nanti ada promosi kesehatan lingkungan, posyandu, itu kalian isi. Ya, deskripsi kegiatannya apa, kalian melakukan apa ketika promosi kesehatan. Misalkan melakukan promosi kesehatan DBD di mana, ya, jumlah audiensnya berapa orang,
dan jangan lupakan dokumentasi. Karena kita sekarang semua sistemnya sudah berbasis bukti foto, ya. Lalu minta penanggung jawab PIC-nya, penanggung jawab tempat kalian bertugas. Oke, nah kalian juga punya wewenang, ya. Wewenangnya itu kalian nanti melakukan identifikasi masalah kesehatan baik klinis maupun non klinis pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, lalu melakukan penata-laksanaan masalah kesehatan baik klinis maupun non klinis pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, lalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penata-laksanaan masalah kesehatan baik klinis maupun non klinis pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. Nah, jadi di sini kalian melakukan pada awalnya kalian harus melakukan identifikasi masalah. Ya, nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Jadi identifikasi masalahnya itu sama seperti kalian kalau ke pasien itu melakukan analisis. Tapi ini bukan ke satu orang, tetapi ke keluarga, komunitas dan masyarakat. Lalu setelah itu kalian melakukan tata laksana baik secara klinis maupun non klinis, ya, melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kalian terapi, kalian melakukan monitoring, kalian lihat perkembangannya bagaimana sih, ya. Kalau kalian sebagai dokter biasa kan biasa hanya memberikan obat, udah kalian nggak tahu nih perkembangannya setelah diobat sembuh atau enggak. Ada pasien yang balik lagi ke kalian mungkin dalam keadaan sembuh, mungkin ada juga yang balik ke kalian tidak sembuh atau tidak balik ke kalian tapi bukan sembuh tapi pergi ke dokter lain. Tapi kalau kita tugasnya adalah juga melakukan monitoring. Nah, dan poin penting yang harus kalian ingat adalah semua kegiatan pembelajaran yang kalian berinteraksi dengan pasien atau keluarga dan kegiatan komunitas harus di bawah supervisi, ya, pembimbing lapangan. Jadi apapun detik-detik yang kalian lakukan, ya, sekecil apapun, ingat, ya, harus dilaporkan ke dokter supervisi di puskesmas, dokter pembimbing lapangan kalian. Karena ingat, kalian bukan belum menjadi seorang dokter. Jadi kalian masih dalam tahap pembimbing dan belum mempunyai SIP. Jadi kalian harus segala sesuatu yang kalian lakukan harus di bawah supervisi, ya. Oke. Nah, ini kegiatan contoh-contoh fotokopi kegiatan kalian selama kalian menjalankan kepanitiaan IKM. Ya, di sini ini kunjungan dokter keluarga. Ya, mungkin fotonya agak gelap ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada rumahnya sirkulasinya mungkin kurang sehingga terlihat lembab, pencahayaannya juga kurang, ya, kurang sinar matahari sehingga akan mudah kuman tumbuh di dalam rumah tersebut. Ya, ingat kalian kalau melakukan foto, ya, seperti ini, kalian wajib untuk menutup, ya, wajah pasien, minimal kalian tutup matanya. Kalau wajahnya bisa kalian tutup lebih bagus, ya, jadi tidak melanggar kode ini, ya. Jadi kalau kalian mau bikin laporan kasus ini tentang pasien, boleh nggak menampilkan foto pasiennya? Boleh, tapi tanpa wajah, ya. Oke. Nah, ini seperti ini kunjungan dokter keluarga ketika pada pasien dengan gizi yang kurang, ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa selain melakukan
kunjungan keluarga juga kakak kelas kalian ini memberikan poster yang bisa ditempel dan bisa dibaca setiap saat sehingga hasilnya bisa terlihat lebih baik ya. Jadi mungkin kalau kalian hanya memberikan edukasi mudah lupa. Di sini kalian bisa kreativitas kalian masing-masing. Nah yang ini membantu bersama-sama karena rumahnya jarang dibersihkan. Nah, jadi melakukan pembersihan itu juga mungkin salah satu kegiatan yang kalian bisa lakukan. Karena bukan cuma memberikan edukasi, tetapi melakukan tindakan nyata. Ya. Nah, ini juga masih melakukan kunjungan kasus dokter keluarga ya. Jadi ini pada pasien SKBS. Ini kakak sekalian pada pakai ini karena ketika itu lagi pandemi ya. Jadi pakaiannya super lengkap. Pandemi bisa melakukan kunjungan masih bisa, tetapi kita tetap harus mengamankan diri sendiri. Bukan cuma di pandemi, nanti juga kalian kalau melakukan kunjungan, kalian tahu melakukan kunjungan pasiennya TB ya. Pasien TB berarti kalian harus menggunakan masker ya seperti itu. Oke. Nah ini kegiatan diagnosis komunitas ya, penyuluhan juga tempatnya ada terbatas ya. Kadang mungkin di rumah penduduk atau di rumah ketua RT dan yang terbatas seperti ini. Tapi kalian di keterbatasan itu harus mempunyai kreativitas sehingga apa yang tujuan kalian itu bisa tercapai. Ya. Selain itu juga nih bisa bikin poster nih. Posternya kalian bisa nanti didaftarkan untuk HI. Nah, ini ada teman kalian juga mengambil darah untuk deteksi dini, ya screening. Ya, untuk poster bisa diharapkan nanti kalian bisa bikin sendiri sehingga nanti bisa nih kalian mendapatkan HI. Itu kan nanti bisa untuk tambah nilai poin kalian ya. Oke. Buat apa? SKPI ya. Nah, biasanya kami kalau dari bagian IKN itu pasti biasa ada yang membuat bukan biasa ya, tapi memang selalu membuat poster, leaflet ataupun apa, jadi bisa bermanfaat. Ya. Nah, oke. Nah lalu ini kegiatan-kegiatannya ketika lagi penyuluhan waktu pandemi itu kita diagnosis komunitasnya tidak turun ke lapangan sampai ke pelosok-pelosok karena memang dilarang ya oleh pemerintah untuk membuat kerumunan. Jadi ini penyuluhannya dilakukan di puskesmas. Nah ini kegiatan-kegiatan lainnya ya. Misalkan kayak melakukan screening tekanan darah atau ini vaksin COVID nih ketika lagi pandemi ya, di screening lalu vaksin COVID. Nah ini kalian juga punya hak ya dan kewajiban dokter muda. Apa sih hak-hak kalian itu? Ya, jadi kalian mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama putaran kepanitiaan IKN. Lalu hak kalian itu mendapatkan bimbingan dari pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, serta mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai selama kepanitiaan. Jadi nanti kalian kalau di awal tuh kalian akan diberikan apa saja sih nanti yang akan dinilai.
selama kepanitraan berlangsung. Lalu kalian setelah itu mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, mendapatkan penilaian seadil dan seobjektif mungkin. Jadi udah ada poin penilaiannya secara detail, jadi pasti akan penilaiannya secara fair ya. Lalu mendapatkan umpan balik yang konstruktif serta dapat mengajukan izin tidak mengikuti kegiatan kepanitraan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Oke. Nah, kewajiban dokter muda itu, kalian wajib nanti segala isi peraturan UNTAR, keputusan rektor dan keputusan dekan FK UNTAR, wajib menaati peraturan yang berlaku di semua tempat yang mana dilakukan kepanitraan klinik, wajib menjalankan dan menaati janji dokter muda yang telah diucapkan sebelum menjalani kepanitraan ini. Harus ini kalian semua sudah dapat ya. Oke. Nah, kata tertib khususnya nih ya, untuk bagian ikan adalah putaran kepanitraan nanti kalian akan diatur oleh kepala prodi PSPD untuk mendapatkan kapan kalian kan seperti karena bertugas itu yang mengatur adalah kepala prodi. Lalu untuk pembagian kelompok itu nanti yang mengatur adalah bagian IKM. Ya, jadi nanti setiap kelompok terdiri 3 sampai 4 orang, lalu dibimbing oleh 1 orang pembimbing dari bagian IKM. Kemungkinan besar kalian akan berempat ya, karena jumlahnya 40 ya. Nah, kalian udah ditetapin nih, nggak boleh diperkenankan ya, tidak diperkenankan untuk pindah bagian sesuai dengan mau kalian sendiri. Karena di sini kita mengajarkan kalian untuk secara awal kalian nanti kalau kerja nggak boleh kan ini teman. Kalian kerja dimanapun, kalian di sini belajar untuk lebih mudah beradaptasi. Ya. Lalu mempunyai surat pengantar dari pimpinan kautar kepada kepala dinkes atau kepala puskesmas kecamatan, pimpinan sarana kepanitraan lainnya untuk pelaksanaan di puskesmas. Nah, lalu jika kalian tidak dapat mengikuti kepanitraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kalian lapor ke Kaprodi PSPD untuk dibatalkan kepanitraannya. Nah, jika akibat yang ditimbulkan pembatalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter muda ini, misalkan mundur jadi waktunya, ya. Jika atau mungkin kalian nanti nggak lulus bareng teman-teman kalian, itu mungkin salah satu konsekuensi yang jika kalian nanti mundur. Ya. Dokter muda yang melanggar janji dokter muda dan pelanggaran tata tertib akan dikenai sanksi akademik berupa penundaan atau penghentian ya, nih, skorsing kepanitraan sampai penghentian pendidikan. Jadi kan kalian udah apa ya jadi dokter muda kalian ya. Jadi kalau kalian melanggar melakukan pelanggaran, maka kalian bisa diskorsing penundaan atau penghentian bahkan putus studi. Ya, tergantung berat ringannya. Nah, kalian juga wajib menaati tata tertib khusus berupa tidak diperkenankan mengikuti atau memesan kepanitraan bila tidak hadir selama 2 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau kalau dengan alasan yang sah 3 hari berturut-turut tidak boleh. Jadi kalian cuma wajib maksimal tidak hadir selama 2 hari berturut-turut dengan alasan yang sah. Udah 3 hari mau alasan sah, apalagi alasan sah, berarti itu sudah tidak diperkenankan mengikuti atau meneruskan kepanitraan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat diberikan oleh dekan, kepala bagian, dosen atau tenaga pembimbing lapangan, pimpinan sarana kesehatan lainnya dengan sepengetahuan dekan. Ya. Masa penundaan atau penghentian atau skorsing kepanitraan ini termasuk dalam masa studi dan nanti akan dikenai biaya tambahan. Oke.
Nah, ini norma-norma tingkah laku yang wajib kalian jalankan ya. Sebenarnya di awal kalian melakukan kepaniteraan sudah dijelaskan ya, tetapi biasanya memang setiap kalian masuk kepaniteraan kan akan kita ulang kembali. Jadi kalian nggak boleh datang terlambat atau pulang lebih cepat dari ketentuan yang berlaku. Wajib mengisi daftar hadir pada waktu datang dan pulang, serta wajib berada di tempat tugas yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa nih, misalkan kalian di puskesmas, yang satu tugasnya luar, yang satu tugasnya di dalam puskesmas. Dok, kami mau barengan nih, nggak bisa ya. Jadi wajib berada di tempat tugas yang telah ditentukan. Lalu jangan lupa kalian mencatat seluruh kegiatan kepaniteraan dalam buku tugas yang telah diberikan dan ditandatangani oleh dokter pembimbing atau yang bertugas atau ditunjuk. Ya. Nah, buku tugas ini kalian ini sekarang berupa logbook. Nah, jika kalian ada suatu keperluan yang sangat penting, mendadak atau darurat sehingga harus meninggalkan bagian, harus membuat laporan tertulis kepada kepala bagian dan kepala pimpinan sarana kesehatan. Dan jika kalian nanti ada kepentingan mendadak, ya walaupun mendadaknya karena kalian sakit, kepala pusing, telinga dan sebagainya, tetap harus lapor ya. Nah, kalian wajib menghormati dan menghargai di antara sesama dokter. Jadi kalian wajib ya, intinya yang menjaga hubungan yang harmonis ya antar sesama teman kalian. Nah, lalu di sini kalian juga harus bersifat menghargai, menghormati dan berkomunikasi dengan baik terhadap staf di tempat bertugas. Ya, mau staf medis, paramedis, non medis, atau mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Ada beberapa puskesmas yang ada mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, ya, bukan hanya dari program studi dokter, ada yang perawat, ada yang bidan. Ya. Lalu kalian harus sopan dan santun dalam menjaga sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan dalam menghadapi pasien dan keluarganya. Juga kalian harus bersikap dan bertingkah laku layaknya bagaimana kalian seorang dokter. Meskipun kalian belum dokter, tapi sikap dan tingkah lakunya kalian harus layaknya seorang dokter. Ya, menjaga dan bertanggung jawab atas pemakaian alat, sarana dan fasilitas lainnya milik wahana pendidikan. Jadi alat yang kalian pinjamkan itu wajib untuk kalian jaga. Nah, oke. Nah, di sini normatif hal selanjutnya kalian wajib menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam kegiatan perjudian dan tidak boleh membawa ataupun memakai senjata api ya atau tajam, nggak boleh memakai menyimpan narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Itu umumnya harusnya ya, bukan hanya kalian kedokteran ya. Jika tertangkap basah maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Dan kalian juga sewaktu-waktu jika ada sidak wajib bersedia untuk dilakukan pengetesan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
bagaimana sikap dan perilaku kalian terhadap pasien. Karena ini kalian biasanya kalau di puskesmas itu langsung dilepas langsung ya. Jadi kalian harus ingat bahwa pasien bukanlah suatu objek studi semata-mata ya. Jadi pasien itu adalah manusia sama seperti kalian yang mempunyai perasaan, harga diri, dan hak asasi yang harus dihormati. Ya. Sebelum memeriksa atau melakukan tindakan harus meminta persetujuan informed consent terlebih dahulu ya tentang tindakan yang akan dilakukan. Lalu pasien berhak menolak dilakukan pemeriksaan atau tindakan terhadap dirinya. Nah, tindakan terhadap pasien itu hendaknya dilakukan dalam keadaan yang menyenangkan, bukan dalam keadaan terpaksa. Jika ada pemeriksaan lab, kalian mengajukan perusahaan lab radiologi yang nanti benefitnya itu lebih besar untuk pengetahuan kalian, maka itu menjadi tanggung jawab kalian. Ya. Jika segala sesuatu diketahui atau ditemukan pada pasien itu adalah sesuatu yang rahasia kedokteran yang selalu harus kalian pegang. Jadi jangan sampai nanti kalian nih, biasanya nih yang zaman-zaman medsos sekarang sering banget nih update status. Saya harus melakukan kunjungan pasien, pasiennya terpampang, pasiennya begini loh. Ya, ingat ya itu adalah rahasia kedokteran yang harus dipegang. Jadi jangan sekali-sekali mengupdate sesuatu tentang pasien di sosial media. Kecuali kalau misalkan kalian sudah izin, tapi izin pun tidak mengubah mengenai penyakitnya pasien. Ya, seperti itu. Tapi dengan catatan harus izinnya. Oke. Nah ini nanti kalian menyerahkan formulir data diri, nanti akan bikin pengumumannya sebanyak pas fotonya 4x6 ya. Nanti fotonya tuh cukup ditempelkan pada formulir elektronik ya. Jadi kalau dulu kan menyerahinnya langsung, tapi sekarang tidak perlu. Ya. Menyerahkan laporan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu kalian wajib melaksanakan tugas harian secara aktif dan mengerjakan tugas laporan setelah tugas harian di wahana pendidikan selesai. Nah, jika kalian mengunjungi buku laporan atau alat, kalian harus kembalikan dalam keadaan baik, bersih, lengkap, tepat. Ya, sebelum kalian selesai upacara atau sebelum ujian, ya. Oke. Nah, nanti kalian di puskesmas ini ada 3 tugas. Yang satu kalian membuat family folder. Lalu kalian membuat laporan diagnosis komunitas. Membuat video kegiatan selama kepanikan. Nah, dalam satu kelompok itu membuat 2 video yang dikumpulkan di akhir periode nanti sebagai nilai psikomotor kalian. Nah, video yang pertama itu video edukasi dengan waktu 1-5 menit. Nah, masing-masing mahasiswa harus berbicara di video tersebut untuk mendapatkan poin penilaian. Nah, di video tersebut wajib mencantumkan logo UTAR dan dilarang menampilkan ornamen-ornamen yang mengindikasikan nama-nama puskesmas atau mengindikasikan tempat wilayah puskesmas tertentu. Nah, topik video bisa berkaitan dengan materi KK atau DK yang sedang kalian kerjakan. Itu video yang pertama. Nah, video yang kedua itu adalah video kegiatan kalian ketika kalian sedang melakukan kegiatan KK atau DK. Waktunya 2-3 menit. Boleh juga berupa kumpulan foto-foto ya.
wajah pasien ditutup dan seizin pasien. Nah, video-video ini wajib ditujukan dulu ke penanggung jawab puskesmas ataupun dosen pembimbing lapangan kalian, ya. Oke. Ini contoh video edukasi. Memang pada desa dengan PDB masih terjadi administrasi di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh karena virus ini yang dikeluarkan menggunakan Aedes aegypti, nyamuk yang kecil seperti tukang dan ada ciri khas kuning di tubuh dan otak. Menurut data Kemenkes tahun 2023 dilaporkan bahwa sebanyak 114.000 kasus di Indonesia dan sebanyak 494 kematian di seluruh Indonesia dengan kasus ini. Siapa saja yang berisiko? Jawabannya, semua orang berisiko terkena DBD, apalagi orang-orang yang bekerja di luar daerah tropis seperti Indonesia, Negara, Amerika Latin maupun Afrika. Anak-anak di bawah 15 tahun juga berisiko tinggi, apalagi kalau sebelumnya tidak pernah terkena infeksi ini. Maksudnya mengenai gejalanya, yang pertama, demam mendadak tinggi lebih dari 39 kali Celcius. Kedua, itu disertai dengan kepala dan demam mendadak tinggi. Bisa juga disertai dengan mual, muntah, musan, bersiul berdarah yang belum menangkap. Bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Yang pertama, dokter akan melakukan wawancara atau konsultasi terkait dengan gejala. Kemudian, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan memeriksa anak untuk pemeriksaan gejala. Maksudnya penanganannya, yang pertama bisa dilakukan secara total. Kemudian yang kedua, boleh minum air putih. Dan ketiga, jangan lupa minum obat penurun demam seperti paracetamol dan jangan mengkonsumsi aspirin. Lalu kita juga dapat melihat tanda-tanda maupun komunikasi daripada itu pada DBD. Yang pertama, kita harus lihat apakah ada emisi berdarah. Yang kedua, kita lihat apakah dia berwarna hitam maupun juga kita berwarna hitam. Karena dia di sini dapat menyebabkan atau kombinasi yang lebih berat bernama DSS atau Identity Shock Syndrome yang dapat membahayakan nyawa manusia. Jadi kalian semua melakukan APBD, main periksaan di sini dan juga pastikan kurang gejalanya apa. Oke, ini contoh yang video edukasi. Nah, ini contoh video yang edukasi buatan. Aktivitas kalian sehari-hari di puskesmas. Ini sebenarnya kalau ini pasiennya harusnya ditutup ya, makanya ya. Ini cukup 2 sampai 3 menit ya, tidak boleh terlalu lama. Karena ini nanti akan ditampilkan video ketika kalian selesai presentasi ujian.
teman kalian mau kasih tahu bahwa menuju ke ruangan pasiennya cukup sulit ya, dan juga kesulitan pas pasien banyak sampah. Kita lihat satu lagi ya. Kreativitas teman kalian ya, menyanyi juga teman kalian. Kelihatannya banyak ya. Oke, itu tadi tugasnya. Oke, ini tadi tugasnya. Sekarang kalian tugas. Nanti kalian bisa lihat nih apa sih yang kalian nanti akan dinilai selama kalian berada KKM ya. Nanti kalian akan dinilai nih penilaian sikap kalian selama bimbingan dan tugas di puskesmas. Lalu juga ketika kalian ujian, family recorder, laporan IPK sama materi IKM. Nanti materi-materi ujiannya itu
komunitas Dr. Dewi Novianti, epidemiologi nanti akan dibawakan oleh Dr. Clement, kesehatan lingkungan Dr. Tom, Adminkes Dr. Dewi Novianti, layanan primer Dr. Erna, promosi kesehatan Dr. Erni, layanan asuransi kesehatan nanti saya akan bawakan, lalu kesehatan reproduksi KIAKB Dr. Silviana, lalu kesehatan dan keselamatan kerja Dr. Ferdianto, Dr. Indah Dewi Indah itu nanti akan membawakan tentang patient safety, ya. Logbook kegiatan, lalu nanti kalian ujiannya hanya sekali di minggu ke-7 dan wajib menggunakan stand. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tertarik nggak masuk IKM? Kayaknya kok lemes banget deh. Tertarik nggak? Gimana? Tertarik nggak? Oke, kalau begitu kuliah kita sampai di sini. Jika masih ada yang mau ditanyakan, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kesediaannya dan selamat sore.